Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan bahas soal matematika dasar dari SIMAK UI ya. Untuk tahun 2016 dengan kode soal paket dengan kode 341. Dan kita akan langsung mulai aja dari nomor satunya. Nomor satu, bentuk sederhana dari ekspresi atau bentuk akar ya. Dari akar pangkat 3 dari 4 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 9 per 16 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 per 16 ditambahkan dengan akar pangkat 3 dari 1 per 16 dipangkatkan min 1. Sebenarnya kalau masalah untuk menyederhanakan akar ya, sebenarnya ini banyak cara ya, banyak pendekatan. Akan tetapi dari beberapa pendekatan sebenarnya dari yang di sini kita bisa pisah ya sebenarnya, yaitu dengan cara adalah akar pangkat 3 dari 9 per akar pangkat 3 dari 16 ya, per akar pangkat 3 dari 3 per akar pangkat 3 dari 16, terus ditambah dengan akar pangkat 3 dari 1 per akar pangkat 3 dari 16 dipangkatkan min 1. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ini langsung aja kita jumlahkan karena penyebut pecahannya sudah sama. Jadi per akar pangkat 3 dari 16, dari itu di atasnya adalah akar pangkat 3 dari 9 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 1 dipangkatkan min 1. Nah, kalau kayak gini, karena berhubung atasnya bentuk penjumlahan dan pengurangan, kita nggak bisa langsung pangkat dipangkatkan ya. Tidak bisa menggunakan aturan sifat berpangkat yang kalau pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali. Langsung aja kita tahu bahwa 1 per A pangkat M itu, atau misalkan dari A pangkat min M itu adalah 1 per A pangkat M. Bentuk itu akan kita rubah menjadi akar pangkat 3 dari 4 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 16 per akar pangkat 3 dari 9 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 1. Nah, dari sini sebenarnya mungkin kalau kita hitung atasnya sudah paling sederhana. Cuman bawahnya nih belum sederhana nih, ya. Soalnya kan kalau yang atasnya nih akar pangkat 3 dari 4 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 16 itu adalah akar pangkat 3 dari tinggal langsung kali aja kan, hasilnya adalah 64. Yang jawabannya adalah 4 ya. Akar pangkat 3 dari 64 itu adalah jawabannya 4. Nah, atasnya ini sudah sederhana, tapi bawahnya belum. Nah, gimana nih cara nyederhanainnya? Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya ini memenuhi yang namanya, ini kan 9 itu adalah 3 kuadrat ya. Terus abis itu ini adalah 3 dan ini adalah 1. Dan dimana itu bisa jadi bentuk kuadrat kan. Jadi atau kalau kita pisah aja ya, akar pangkat 3 dari 9 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 1, ini bisa kita rubah bentuknya dengan cara ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan akar pangkat 3 dikali 1 kuadrat. Jadi kalau bisa kita bilang ini adalah kita sederhanakan karena untuk pangkat 3 kita punya sifat seperti ini. A kuadrat dikurang dengan AB ditambah dengan B kuadrat ya, karena kan di sini nggak ada koefisiennya, berarti dikali dengan A kali A tambah B itu adalah A pangkat 3 ditambah dengan B pangkat 3. Ya sudah, berarti kalau kita lihat nih, kenapa kok bisa A kuadrat? Karena ini ya. Jadi ini kalau kita bikin kan jadinya 3 pangkat 2 per 3 gitu ya, dikurang dengan akar atau 3 pangkat sepertiga ditambah dengan 1 pangkat 2 per 3. Jadinya ini kalau kita rubah jadinya 3 pangkat sepertiga pangkat 2 ya. Ini supaya biar sama bentuknya, berarti di sini kita udah tahu ya bahwa dari sini kita
bisa tahu bahwa A-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 3 ya. Dan kemudian untuk B-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 1, atau kita bisa bilang 1. Ya sudah, berarti ini bisa langsung aja. Ini tadi kita hitung jawabannya berapa? 4 ya. Jadi langsung kita tulis saja 4 per akar pangkat 3 dari 9 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan 1 ya, langsung aja dikalikan dengan bawahnya. Sebenarnya ini kan kalau kita mau menyederhanain bawahnya, kita kali dengan A tambah B. A nya tuh akar 3 dari 3 dan B nya itu adalah 1, sehingga langsung kita kerjakan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan 1. Akan tetapi supaya tidak merubah artinya atau tidak merubah nilainya, maka kita kalikan juga atasnya dengan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan 1 ya. Ini kasusnya sama kayak merasionalkan penyebut ya, atau merasionalkan bentuk akar, dimana cuman bedanya adalah kalau akar itu akar kuadrat ya tinggal kita kalikan dengan sekawan, tapi ini jatuhnya juga kita kalikan dengan sekawan. Bedanya kalau yang kuadrat itu kan, kalau misalkan A tambah B dikalikan dengan A kurang B, ini kan bisa kita hitung jadinya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dimana kuadratnya ini kalau kita akar kuadrat kita kuadratkan, maka bisa kita hitung hasilnya. Kalau akar pangkat 3 ini, maka kita harus gunakan sifat yang ini ya. Jadi nggak wajib harus dikurang, boleh juga ditambah ya. Nah, jadi kalau untuk pangkat 3, kalau misalkan mau dikurang bisa juga nih. Ini saya langsung beritahukan aja di sini ya. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A dikurang B dikalikan dengan A kuadrat ditambah dengan AB ditambah dengan B kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini ya, A kuadrat tambah AB tambah B pangkat 3, dan dimana ada A hubungan sama akar pangkat 3-nya, supaya kita rubah dalam bentuk akar pangkat 3-nya hilang nih, dengan kita carakan pangkatkan 3, maka harus kita kali dengan A kurang B ya. Tapi kalau bentuknya A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat, maka kita harus kalikan dengan A tambah B, supaya biar bentuknya adalah A pangkat 3 ditambah dengan B pangkat 3. Ya udah, ini langsung kita lanjutkan saja. Jadinya 4 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan 1 per. Nah, ini jadinya berarti akar pangkat 3 dari 3 dipangkatkan 3 ditambah dengan 1 pangkat 3. Ya sudah, jadinya berarti 4 dikali dengan akar pangkat 3 ditambah 1. Ini hasilnya adalah 3 ditambah 1 ya. Karena akar pangkat 3 itu akan hilang dengan cara memangkat 3-kan ya. Dan ini habis dong ya kan, karena 3 tambah 1 kan hasilnya 4. So bentuk sederhana dari ekspresi akar pangkat 3 dari 4 dikali bla 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 bla, jawabannya adalah 4. So untuk jawaban nomor 1 yang ini, jawabannya kok 4 sih, kan ini hilang 4-nya. Jadinya hasilnya adalah cuman ada akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 2. Oke, kita hapus untuk nomor 1-nya terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau tanyakan, kalian bisa langsung aja di-share di kolom komentar aja. Untuk nomor 2, jika A, B, dan X adalah bilangan real positif berbeda dengan 1 dan A log X bilangan rasional, maka 9A log X kuadrat. Oke, jadi soal nomor 2 adalah 9 dikali dengan A log X kuadrat ditambah dengan 8 kali dengan B log X ya, B log X kuadrat sama dengan 18 dikali dengan A log X dikalikan dengan B log X. Oke, dari sini karena berhubung, kalau kalian harus hati-hati ya, karena ada syaratnya nih, A, B, X adalah bilangan real positif. Di sini ada tujuannya, to make sure bahwa A-nya ini kalau bilangan real positif, alias berarti kita punya A, B sama X ini pasti hasilnya alias lebih besar daripada 0.
So that means berarti A sama X ini dan yang berbeda dengan satu ya, karena berarti nggak sama dengan satu ya. Jadi ABX ini juga tidak sama dengan satu ya. So make sure bahwa A nya ini kan adalah bilangan atasnya ini kan nggak boleh satu ya, minimal 2, karena kalau nggak ada angkanya itu kan tulisannya 10. Dan untuk X yang di sini itu pasti lebih besar daripada 0 ya. Jadi syarat ini hanya to make sure, berarti ya udah tidak ada masalah dengan persamaan ini. Dan untuk mengerjakan dari persamaan ini bagaimana supaya menghubungkan A dengan B-nya? Sebenarnya ini ada dua penerapan. Ada yang mungkin kalau misalkan aneh bentuknya atau lihat bentuknya ribet, boleh disederhanakan dengan melakukan pemisalan. Oke, so misal P sama dengan A log X, terus Q itu adalah B log X. So apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan kita seperti ini, maka 9 dikali dengan P kuadrat ditambah dengan 8Q kuadrat sama dengan 18P kali Q. Nah, bagaimana mencari nilai P sama Q-nya? Ya udah, ini kan bentuk kuadrat nih, ya kan? Ini dikurang 18PQ ditambah dengan 8Q kuadrat sama dengan 0. Ya udah, kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkannya bagaimana? Bebas. Kalau misalkan kalian mau langsung tembak seperti ini juga boleh. Misalkan 3P dikurang dengan 4Q dikali dengan 3P dikurang dengan 2Q, ya boleh, tidak ada masalah. Karena kalau misalkan sudah biasa mungkin memfaktorkan, mungkin udah biasa cepet banget gitu ya memfaktorkannya, ya boleh kalau mau langsung tembak ke sini. Cuman kalau emang yang nggak biasa, ya tinggal kita bikin aja dulu. Ini tinggal dikali koefisiennya 72, tinggal cari berapa kali berapa yang hasilnya 72, dan kalau ditambahin hasilnya min 18. Berapa tuh? Min 16 min 2. So berarti 1/9 dikali dengan 9P ditambah dengan ini min 16 ya, min 16 dikalikan dengan min 16Q dikalikan dengan 9P dikurang dengan 2Q sama dengan 0. Nah, oke. Karena berhubung kita kan nggak nyari atau kita nggak sederhanakan ya, kita nggak faktorkan. Maksudnya kita bikin bukan faktornya apa aja sih dalam bentuk paling sederhana. Kan kita mau nyari nilai P sama Q-nya doang nih. Ya udah, dari sini 9P dikurang dengan 16Q sama dengan 0. Berarti 9P sama dengan 16Q. So berarti sama-sama kita bagi dengan 3. Sama-sama kita bagi dengan berapa nih? Oke, sorry, ada kesalahan ya. Ini bukan min 16. Kalau min 16 kali 2 mah cuman 32 doang, kebalik nih. Ini 12, ini 6 ya. Oke, 12 sama 6. Oke, kebalik nih. Tapi kalau masalah untuk jumlah tadi benar. Oke, berarti ini min 6, ini min 12. Makanya kenapa kok nggak bisa disederhanain ya. Oke, berarti ini 9P dikurang 12Q sama dengan 0. Berarti 9P sama dengan 12Q. Berarti sama-sama kita bagi 3. Jadinya 3P sama dengan 4Q. Ya udah, kemudian 9P dikurang 6Q sama dengan 0. Berarti 96 sama dengan 9P sama dengan 6Q. Berarti sama-sama kita bagi 3. Jadinya 3P sama dengan 2Q. Dan kalau kita cek juga nih dari sini nih, dari yang sebelah kanan yang langsung. Jadi untuk memfaktorkannya bebas ya caranya ya. Tapi di sini yang bisa kita pastikan nilainya untuk nilai P sama Q ini hubungannya adalah pertama 3P sama dengan 4Q, kemudian 3P dikurang 2Q sama dengan 0, 3P sama dengan 2Q. Oke, so kita punya kesimpulan sementara bahwa ada 3P sama dengan 4Q dan ada 3P sama dengan 2Q ya. 3P sama dengan 2Q. Ya udah, kita lanjutkan dulu kemungkinan pertama. 3P sama dengan 2Q sama dengan 4Q. 3 dikali dengan A log X sama dengan 4 dikali dengan B log X. Oke. Nah,
ini karena berhubung X-nya sama, ya kan, maka kita bisa bilang begini. Jadi kita rubah dalam bentuk X log ya, biar enak. Jadi A sama B nya di bawah semua. Jadinya berarti 3 dikali dengan 1 per X log A ya. Oke, sama dengan 4 dikali dengan 1 per X log B. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita sederhanakan jadinya atau kita kerjakan berarti X log B per X log A itu akan sama dengan 4 per 3 ya. Ya udah, berarti ini itu kan jadinya adalah kita kalau misalkan A log B itu adalah C log B per C log A kan. Berarti X log B per X log A itu adalah A log B. Nah, A log B sama dengan 4 per 3. Ya udah, dari sini kita peroleh apa? Berdasarkan sifat logaritmanya berarti kalau misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 itu sama dengan 3 kan? Ya udah, berarti 2 atau berarti ini A pangkat gitu ya. A pangkat 4 per 3 itu akan sama dengan B. So, yang perlu kita lakukan adalah pangkat 3 kan kiri, pangkat 3 kan kanan supaya bisa bentuk lebih sederhana lagi. So, berarti A pangkat 4 itu sama dengan B pangkat 3. Dan ternyata A pangkat 4 B pangkat 3 udah ketemu nih jawabannya. Nah, di sini sebenarnya udah ketebak ya bakal jawabannya adalah yang E. Dikarenakan apa? Karena di sini kan kita punya dua nilai yang mungkin ya. Jadi jawabannya ya yang E. Sedangkan kalau untuk yang D kan udah nggak pas tuh. Harusnya kan A pangkat 4 sama dengan B pangkat 3. Sedangkan ini kan ketukar nih. Ya sudah, pasti fix salah. Ini juga sama nih, salah. Ini salah. Nah, jadi jawabannya adalah sudah jelas yang E. Nah, akan tetapi kita pastikan dulu 3P sama dengan 2Q, jadinya 3A log X sama dengan 2A log B, B log X. Maka ya sama, kita lakukan dengan cara yang sama. 3 dikali 1 per X log A sama dengan 2 dikali 1 per X log B. Oke, ya udah, berarti X log B per X log A itu sama dengan 2 per 3. Sehingga bisa kita katakan A log B itu sama dengan 2 per 3. Ya udah, kita hubungkan langsung, jadinya berarti A pangkat 2 per 3 itu akan sama dengan B. Ya udah, kita pangkatkan 3 lagi biar bentuknya bisa lebih sederhana lagi. Jadinya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 3. Itu kemungkinan keduanya. Ya sudah, berarti benar kan jawabannya adalah yang E. Nah, tapi kalau masalah untuk bagaimana untuk mendapatkan hubungan A sama B itu juga sebenarnya nggak gini doang ya. Jadi ini adalah pendekatan pertama untuk menghubungkan A dengan B. Tapi bisa juga begini. Jadi ini beberapa pendekatan, cuman bebas. Karena kita tahu bahwa dalam eksponen atau logaritma yang mengandung sifat-sifat yang banyak itu, selama sifat yang kita pakai benar, ya maksudnya apa namanya, kita nggak salah sifat, ya I think harusnya jawabannya sama gitu ya. Oke, so saya ambil contoh ya untuk yang 3P sama dengan 4Q aja nih ya. So untuk ininya saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini juga saya hapus ya. Jadi intinya jawabannya 3P sama dengan 4Q, terus 3P sama dengan 2Q. Dan ini saya ambil contoh salah satu untuk pendekatannya aja. Jadi kalau misalkan kalian nanti yang untuk 3P sama dengan 2Q mau coba dengan cara yang ini, itu boleh ya. Saya bikin ini V2 deh. 3P sama dengan 4Q, 3 dikali dengan A log X sama dengan 4 dikali dengan B log X. Oke. Nah, dimana kita tahu bahwa dalam aturan logaritma kan berarti A pangkat M dikali dengan log B pangkat A pangkat N dikali dari log B pangkat M itu adalah M per N dikali dengan A log B, ya kan? Ya udah, dari sini sebenarnya kalau misalkan kita kerjakan, berarti kan jawabannya adalah A log X pangkat 3 ya. A log X pangkat 3 sama dengan B log X pangkat 4.
Akan tetapi kalau kita lakukan hal ini, of course kayak jatuhnya useless kan, karena kan yang kita mau hubungkan adalah A-nya sama B-nya, sedangkan ini adalah X-nya. Nah di sini berarti kan boleh dong kalau kita tuker ya, kalau kita tuker, karena kan berarti gini loh, kalau misalkan 3 ini 3 atau A log X itu kan sama dengan A log X pangkat 3. Nah, atau kita bikinnya adalah bilangnya adalah A pangkat 1 dari log X pangkat 3. Sehingga jadinya 3/1 dikali dengan A log X. Yang jawabannya adalah 3 A log X. Akan tetapi untuk mendapatkan 3 dari sini, kalau kita hitung dengan pembagian segala macam ya dalam bentuk paling sederhana, maka bentuk sederhana yang bisa kita pakai adalah seperti ini. Ini 1/3 log X pangkat 1. Ya. Jadinya 1 dibagi 1/3 dikali dengan A log X. Ya nanti jawabannya adalah 3 A log X. Ya. Jadi ini A pangkat 1/3 log X sama dengan B pangkat 1/4 ya, B pangkat 1/4 dari B pangkat 1/4 log X ya, dengan pendekatan kurang lebih seperti yang di bawah ya. Oke, ya udah, berarti dari sini kita simpulkan bahwa A pangkat 1/3 itu sama dengan B pangkat 1/4. Ya udah, kalau ini kita pangkatkan 12, kita pangkatkan 12. Karena biar bentuknya lebih sederhana lagi. Ya udah, berarti ketemulah A pangkat 4 sama dengan B pangkat 3. See? The answer is same. Ya, sama aja ya. Jadi boleh kalau mau pakai pendekatan seperti itu ya, boleh, nggak ada masalah. Nggak salah kok ya. Cuman mungkin kalau ada beberapa yang mungkin kalau pakai cara kanan tuh mungkin agak ribet ya. Cuman ini kan saya kasih alternatif aja. Jadi boleh sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh ya. Atau kalau mau pakai pendekatan ini 3 dikali berapa sama dengan 4 kali berapa. Ya menurut saya kalau emang misalkan ini hasilnya bilangan bulat ya, B log X adalah bilangan bulat, maka yang paling mungkin adalah 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Tapi kan bisa juga nih, ada beberapa lagi ya. Misalkan 3 kali 6 sama dengan 4 dikali 4,5, ya silakan. Makanya kenapa kita pakai pendekatan sifat logaritma ya, to make sure hubungan A dengan B itu lebih pasti lagi ya. Oke, so sebenarnya untuk mencari dari si siapa nih, untuk mencari hubungan yang log-log begini nih, kalau dari persamaan ini juga bisa langsung sebenarnya ya. Tapi nanti ujungnya sama kok ya, gak usah khawatir. Ujungnya sama, maksudnya bagaimana? Jadi kalau ini kita lanjutkan, sebenarnya kan jadinya 9 A log X pangkat 2 ditambah dengan atau dikurang dengan 18 A log X dikali dengan B log X ditambah dengan 8 kali B log X kuadrat sama dengan 0. So dari sini sebenarnya juga udah ketahuan kan. Jadi kalau kalian mau bikinnya begini boleh 3 dikali A log X. Jadi kalau mau faktornya bebas ya, mau faktornya kayak tadi yang dikali dulu boleh, atau kalau mau langsung tembak juga boleh. Ya yang pasti itu tergantung sama kalian masing-masing. Ini 4 kali B log X. Jadi cara ini itu juga boleh dipakai bagi yang tidak ada masalah dengan bentuk yang repot atau bentuk dengan permisalan ya. Tanpa permisalan itu juga bisa sebenarnya. Cuman biasanya kalau dengan permisalan itu untuk membuat bentuk lebih sederhana aja. To make sure jawabannya tuh nggak panjang. Nah dari sini kita tahu nih punya 2 nilai dong ya kan. Kita punya 2 nilai. Ini saya hapus ya sebelah kiri. Kita akan punya 2 nilai. Yang pertama adalah 3 A log X dikurang dengan 4 B log X itu kan sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah 3 dikali A log X sama dengan 4 kali B log X. Berarti dapat disimpulkan bahwa
kalau kita kerjakan tanpa permisalan, kita bisa aja langsung kita selesaikan. Entah mau pakai yang tadi ya, mau pakai yang mau pakai sifat yang 1 per itu boleh, atau mau pakai yang kanan juga boleh. Begitu juga yang di sebelah sana, sebelah kanannya lagi, yang satu lagi, 3A log X dikurang dengan 2B log X itu akan sama dengan 0. Berarti 3A log X itu sama dengan 2B log X ya. 3P sama dengan 2Q ya. So itu nggak ada masalah ya menurut saya. Tinggal tergantung kebiasaan kalian perlu permisalan atau enggak, atau untuk bentuk paling sederhana, atau mau langsung aja juga boleh ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3 aja langsung ya. Jadi untuk nomor 2 up to you, mau dimisalin atau enggak, terus pemfaktorannya bagaimana itu boleh, dan kemudian untuk penyelesaian A dengan B-nya ya mau pakai sifat logaritma yang mana itu juga boleh ya. Oke, so we continue to number 3. Oke, untuk nomor 3, ini nomor 2 nya kita hapus ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Untuk soalnya adalah ini. Jadi katanya di soalnya itu ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah ax tambah b sama dengan 0. Katanya jika akar dari ini adalah 1/3 kali dari akar yang satunya lagi. So kita misalkan dulu, kita punya ini adalah x1 dan kita punya ini adalah x2 ya. Jadi x1 dan x2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah ax tambah b kuadrat tambah b sama dengan 0. Kemudian kita punya ada lagi x kuadrat tambah cx tambah a itu sama dengan 0, akan mempunyai akar-akar yang berbeda dengan yang di pertama, yaitu adalah x3 dan x4. Kita misalkan aja. Kalau kalian mau misalin ini PQRS ya nggak ada masalah ya. Jangan sampai, yang penting kalau kalian misalkan jangan sampai bentrok dengan dengan variabel yang ada di sini untuk menghindari kebingungan. Nah, jadi di sini kita punya info bahwa akar yang ada di sini ya, akar yang ada di sini tuh ya, itu 1/3-nya dari yang di sebelah kanan ya. So kita punya info bahwa x1 itu sama dengan 1/3 x3 ya. Terus x2-nya sama dengan 1/3 x4. So, apa yang kita bisa lakukan? Di sini juga dikasih tahu bahwa A, B, dan C-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 bisa kita pastikan jadinya fungsi kuadrat biasa doang ya. X kuadrat sama dengan 0. Ya udah, berarti untuk mencari A, B atau C atau hubungannya, cara terakhir yang bisa kita pakai adalah ya namanya persamaan kuadrat. Kalau punya akar ya tinggal kita kerjakan secara ini aja. Pertama jumlah akar nih. Ya, yang dimana kita tahu bahwa dari ini rumus dasarnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti x1 tambah x2 itu adalah min koefisien x per koefisien x kuadrat, dan untuk hasil kalinya adalah konstanta dibagi dengan koefisien x kuadratnya. Ya udah, x1 ditambah x2 itu sama dengan min a per 1, atau kita bisa bilang min a. Kemudian di sini x1 dikali dengan x2 sama dengan b per 1 alias b. Kemudian dari sebelah kanan kita punya informasi bahwa x3 ditambah dengan x4 sama dengan min c per 1 yang artinya min c. Kemudian untuk x3 dikali dengan x4 adalah a per 1 yang hasilnya adalah a. Ya udah. Terus cara hubunginya bagaimana? Kita punya x1 sama x2 nih. Ya boleh, kalau misalkan kalian mau bikinnya begini juga boleh ya. Kalian kalau mau bikinnya x3 sama dengan 3x1 juga boleh ya. X4 sama dengan 3x2 juga boleh. Jadi mau ngerjainnya dari versi yang pertama boleh, dari yang kedua boleh, no problem. Nah kalau dari yang pertama berarti kan ini 1/3 x1 1/3 x3 ditambah dengan 1/3 x4 sama dengan min a. Berarti 1/3 dikali dari x3 tambah x4 sama dengan min a.
ya. Karena kan kalau misalkan kita tanpa faktorkan, ya kita nggak bisa ngerjain apa-apa, ya udah difaktorin supaya bisa ada hubungannya dengan yang di sebelah kanan. Jadi sepertiga dikali dengan X3 tambah X4 nya adalah min C sama dengan min A. Berarti bisa kita simpulkan bahwa A nya ini C ini adalah 3 kalinya dari A, ya. C sama dengan 3A. Ini kita kali 3 atau kita kali min 3 juga boleh, ya, bebas. Nah, kemudian untuk yang bawah, sepertiga dikali dengan X3 dikalikan dengan sepertiga kali X4 sama dengan B. Berarti ini 1/9 X3 dikali dengan X4 sama dengan B. Jadinya 1/9 dikalikan dengan A sama dengan B. So berarti di sini B-nya sama dengan 1/9A. Ya udah, ternyata kalau kita lihat dari yang diminta, A tambah C per B, ya, A tambah C per B itu ya tinggal kita hitung aja. A tambah C per B itu A ditambah dengan 3A dibagi dengan 1/9A. Jadinya 4A per 1/9A, ya jawabannya adalah 36, ya. Karena A-nya sama-sama habis dan kita hitung adalah 4 dibagi 1/9 atau 4 dikali 9. Jawabannya adalah 36. So, untuk nomor 3 jawabannya adalah yang D. Atau kalau kalian mau ngerjain yang versi kanan juga boleh, ya. X3-nya katanya 3x1. 3x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan min C. Jadinya 3 dikali x1 tambah x2 sama dengan min C. Di sini x1 tambah x2-nya adalah min A. Jadi 3 dikali min A sama dengan min C. Tinggal kita kalikan dengan min 1, maka kita peroleh C sama dengan 3A. Ya, pasti sama kok, nggak mungkin beda, ya. Nah, terus ini X3-nya berarti X3-nya adalah 3 kali X1 dikali dengan 3 kali X2 sama dengan A. Berarti 9x1 kali X2 sama dengan A. 9 dikali dengan B sama dengan A. Ya berarti B-nya adalah, kita bagi 9 dong, atau kita kali dengan 1/9, maka B-nya adalah 1/9A. Dan di sini tidak diwajibkan untuk merubah dalam bentuk A. Jadi kalau kalian mau rubah dalam bentuk B atau mau dalam bentuk C, ya tidak ada masalah. Ya, yang bisa dipastikan dari soal ini, kalau kalian mau rubah dalam bentuk A atau B atau C, pasti jawabannya adalah 36, ya. Oke, so untuk nomor 3 kita lanjut aja langsung ya ke soal nomor 4. Oke, so kita lanjut ke, hapus dulu ya untuk nomor 3-nya. Dan untuk nomor 4-nya soalnya seperti ini. Diketahui bahwa C dan D adalah solusi dari X kuadrat tambah X tambah B. So kita tuliskan terlebih dahulu, X kuadrat tambah X tambah B sama dengan 0 akan mempunyai nilai X1 dan X2 yang masing-masing adalah C dan D. Kemudian kita juga punya dan A dan B nya solusi X kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0, yang dimana ini X3 dan X4 nya, ya biar simbolnya beda. X3 sama X4 nya adalah A dengan B. Oke, so katanya A, B, dan C ini adalah bilangan real, bukan 0 ya, hati-hati. A, B, C, D nya bilangan real bukan 0. Maka nilai A, B tambah A, B, C, D nya kalau dijumlahkan semua itu berapa? Oke, so di sini karena kita tahu adalah akar-akarnya, so kita gunakan sifatnya terlebih dahulu dari yang pertama. X1 tambah X2 itu sama dengan min A per 1, berarti C tambah D itu sama dengan min A. Ini persamaan pertama. Kemudian X1 kali X2 yaitu adalah B per 1, yang artinya berarti C kali D itu sama dengan B. Ini persamaan kedua. Oke, kemudian untuk persamaan ketiganya didapat dari yang sebelah kanan. X3 ditambah dengan X4 sama dengan min C per 1, yang artinya berarti ini A tambah B itu sama dengan min C. Kemudian X3 dikali dengan X4 sama dengan D per 1, berarti
A kali B itu sama dengan D. Ya. Oke. Ini adalah persamaan ketiga dan ini adalah persamaan keempat. Nah, sekarang kalau misalkan apa yang bisa kita kerjakan, sebenarnya ya you know lah how to solve an equation ya. Jadi bebas mau bagaimana. Ya udah, kalau kalian mau berangkat dari sini juga boleh, misalkan 1 dan 3 juga boleh dulu, bebas. Yang penting bisa ketemu nilai A, B, C sama D-nya. Nah, C tambah D sama dengan min A, terus A tambah B sama dengan min C. So di sini saya mau bikin aja langsung. Berarti di sini C tambah D, atau kita bikin C tambah A itu, wait gimana ya enaknya ya. C tambah A, atau biar kita adil aja, C-nya sama-sama ke kiri, A-nya sama-sama ke kanan ya. Berarti C tambah D sama dengan min A, terus ini C ditambah B sama dengan min A. Ya udah, dari sini kita dapat simpulkan apa? Ya, dari sini kita dapat simpulkan bahwa B itu sama dengan D. Benar nggak? Ya, B itu sama dengan D. Karena kalau kita totalkan, kita kurangkan, maka C-nya juga habis dan A-nya ini akan habis. Sehingga kita ketemu bahwa D dikurang B itu sama dengan 0. Maka D sama dengan B, atau B sama dengan D boleh. Nah, karena berhubung B sama dengan D sama, maka dari persamaan ketiga C dikali D sama dengan B, maka sudah bisa kita pastikan ini akan sama-sama habis. Karena kan D sama B itu kan sama. Jadi C sama dengan 1. Nah, terus di persamaan keempat juga kita ketemu. Maka A kali B sama dengan D. Karena nilainya sama dan kita sama-sama bagi, ya habis. Jadi A-nya itu sama dengan 1. Nah, terus untuk B sama D-nya, ya udah, terserah kalian mau pakai yang persamaan reaksi yang mana. Persamaan reaksi lagi kan disangka kimia kali ya. Oke, nomor 2 adalah ini, wait. Ini nomor 2 ya, sorry. Ini nomor 2. Nah, kita pakai nomor 3 deh. Nah, atau nomor 1 juga boleh. A tambah B sama dengan min C. A-nya 1 ditambah dengan B sama dengan min 1. Maka B-nya adalah min 1 dikurang 1. Maka B-nya adalah min 2. Ya udah, karena berhubung B sama dengan D, berarti bisa kita pastikan D-nya juga min 2. Ya sudah, langsung kita hitung saja. A-nya adalah 1 ditambah dengan min 2 ditambah dengan C-nya 1 ditambah dengan D-nya adalah min 2. Ya udah. Ini hasilnya berapa? Min 1 ditambah dengan min 1 atau min 1 kurang 1. Jadi jawabannya adalah min 2. So, untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A ya. A-nya adalah A sama C-nya sama-sama 1, dan B sama D nilainya sama, yaitu sama-sama min 2 ya. Sehingga dapat jawabannya adalah min 2. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum lanjut ke nomor 5, di sini mungkin kalau bikinnya begini juga boleh kali ya. Cuman sangat menurut saya sih tidak direkomendasikan. Tapi karena berhubung emang bentuknya memenuhi gitu ya, CX ditambah D sama dengan 0, maka di sini langsung kita kurangkan saja begini. Maka ketemulah AX dikurang CX sama dengan ditambah B kurang D sama dengan 0. Berarti AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. So dari sini sebenarnya sudah dapat kesimpulan adalah A-nya sama dengan C dan B-nya sama dengan D. Akan tetapi ternyata emang nggak bisa ketemu ya jawabannya langsung berapa. So untuk make sure dapat nilai A sama B-nya berapa, ya emang mau nggak mau kita harus pakai yang ada di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau untuk mencari hubungan B sama D sama A sama C ya boleh sebenarnya mau kayak gini, ataupun langsung X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan, itu juga boleh. Karena kan berhubung X kuadrat AX tambah B sama dengan 0,
terus ini sama dengan 0, maka ini dibilang sesuatu yang sama, ya I think boleh aja gitu ya. Cuman menurut saya jangan dibiasakan seperti itu, karena kita akan balik lagi ke konsepnya untuk mendapatkan nilai A sama B sama C sama D nya ya. Oke, untuk soal nomor 5 ya, kita hapus dulu untuk nomor 4 nya. Untuk nomor 5, jika X memenuhi pertidaksamaan, ya nomor 5 itu adalah pertidaksamaannya adalah min 3x tambah 1 per x kuadrat dikurang 6x dikurang 16 lebih besar sama dengan 0. Ini juga kita boleh bikin seperti ini, 3x tambah 1 per x min 8 dikali dengan x plus 2 ya, lebih besar sama dengan 0. So, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan pertidaksamaan kan ya emang wajib dibikin sama dengan ya. Wajib dibikin sama dengan supaya biar nggak ribet nih tandanya bagaimana ya. Ya udah, berarti di sini kalau yang bisa kita pastikan kalau kita bikin sama dengan 0. Tapi kalau mau bikin sama dengan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena biasanya kalau untuk dibikin sama dengan 0 itu tujuannya adalah hanya untuk mencari nilai X. Jadi kalau kalian udah tahu nih triknya seperti itu, tujuannya untuk mencari nilai X, sebenarnya langsung aja. Di sini kan kalau kita bikin kan ada 3 ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah min 3x tambah 1 itu boleh sama dengan 0. Dimana jadi jawabannya min 3x sama dengan min 1 dan x nya adalah sepertiga. Dan kemudian yang kedua adalah x kurang 8 ini tidak boleh sama dengan 0, berarti x tidak boleh sama dengan 8. Dan x tambah 2 itu tidak boleh sama dengan 0, yang artinya x tidak boleh sama dengan min 2 ya. Kemudian kalau kalian mau langsung sikat di sini, misalkan ketemu x nya sepertiga, terus mau bikin di sini ketemu x nya sama dengan 8. Kemudian kalau mau langsung tembak di sini x nya sama dengan min 2 juga boleh. Tapi dengan syarat kalau bisa lebih rinci, misalkan begini ya dipakai aja ya. Karena kan nggak boleh sama dengan 0. Yang boleh sama dengan 0 tuh cuman yang atas doang. Ya udah, berarti langsung kita bikin garis bilangan saja untuk mencari nilai atau daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Yang pertama ada sepertiga. Sepertiga ini berarti di tengah ya. Dan sepertiga ini kan kalau kita lihat ngikutin soal nih. Dan karena ada tanda sama dengannya di soal, maka begini ya bentuknya ya. Gambar grafiknya ada isinya menandakan boleh sama dengan. Tapi untuk yang 8 sama yang 2, karena berhubung yang 8 itu tidak boleh sama dengan, makanya kopong tengahnya ya. 8, dan untuk yang 2 juga sama, min 2 ya, itu juga kopong. Dan ternyata dari 1, 2, 3, 4 ini, ternyata daerah yang memenuhi hanyalah sebelah kiri nomor 1 dan nomor 3. Ya, di sini tidak perlu saya rincikan ya untuk mendapatkannya, tapi saya berikan contoh satu aja. Misalkan 1 ini kan x-nya lebih kecil daripada min 2. Nah, kalian pilih x-nya sama dengan min 3 misalkan. Lalu kalian cek atau kalian masukkan ke sini atau ke sini, yang penting yang senilai bentuknya. Ya udah, berarti min 3 dikali dengan min 3 ditambah dengan 1 per min 3 dikurang 8 dikali dengan min 3 ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan min 9, ini kan 9 tambah 1 jawabannya 10 per min 11 dikalikan dengan min 1. Apakah hasilnya akan lebih besar daripada 0? Ternyata benar ya. Ya udah, kalau benar berarti boleh dipakai. Kalau salah jangan dipakai ya. Ternyata setelah kita melakukan pengecekan sebanyak 4 kali atau 4 daerah, tapi ngeceknya jangan terlalu bener-bener ngecek nulis rinci banget ya. Kalian langsung hitung kasarnya aja. Misalkan
kita tahu nih, udah tahu kita milih X sama dengan min 3. Langsung kalian coba, kalian hitung, boleh dipakai nggak? Nah, kalau boleh ya udah. Terus kalau kalian hitung ternyata nggak boleh dipakai, ya berarti daerah tersebut itu tidak termasuk himpunan penyelesaiannya, ya. Oke, so dilihat dari nilai X-nya, ternyata himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil daripada min 2 atau sepertiga lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 8. Nah, tapi yang ditanya adalah ternyata kita butuh nilai Y-nya. Nah, di mana Y yang perlu kita cari itu adalah min 2 per X ditambah dengan 1, ya. Ya udah. Sebenarnya ini ada dua cara atau beberapa cara lah ya. Saya nggak bisa bilang cuma dua, mungkin bisa lebih. Cuman mungkin saya kasih duanya, salah dua cara aja. Yang pertama adalah kalian bener-bener grinding atau nyoba-nyoba. Oke, maksudnya nyoba-nyoba gimana? Nah, di sini kan kita punya batas terlebih dahulu nih, yang sama dengan atau tidak sama dengannya. Nah, kalau misalkan kita masukkan X sama dengan min 2, maka ternyata kita peroleh min 2 per min 2 ditambah 1, hasilnya akan sama dengan 2. Dan kita coba cek dulu, kalau yang lebih kecil daripada min 2 itu adalah min 3. Nah, berarti min 2 per min 3 gitu ya, ditambah 1, maka hasilnya adalah kurang lebih 1, dan kalau kita lanjutkan, kalau X yang makin besar, bisa kita pastikan ya, kalau X yang makin besar, misalkan saya bikin min 100 deh, maka Y nya sama dengan min dari 2 per min 100 ditambah 1, maka jawabannya adalah 1, sesuatu. Dan ternyata kalau dari ini seterusnya bisa kita pastikan bahwa dengan nilai X berapapun, X-nya unlimited, maka Y-nya ini pasti bisa kita pastikan jawabannya ada di antara 1 dan 2, ya kan? Karena tidak akan pernah drop sampai 0, ya, atau di bawah 1. So, Y-nya yang pertama adalah di antara 1 dan 2 dari si ini, ya. Jadi 1 lebih kecil Y lebih kecil daripada 2. Dan ternyata sudah ketemu nih yang A. Ya udah, jawabannya langsung aja tembak yang A aja. Atau kalau kalian mau lebih memastikan, ternyata kan ada lagi nih ya, yang di sebelah kirinya nih, sebelah kanannya, sebelah kirinya. Misalkan di sini ada sepertiga sama 8. Coba kalau kita masukkan untuk X sama dengan sepertiga terlebih dahulu, ya Y sama dengan min 2 per sepertiga ditambah 1, maka jawabannya kurang lebih berapa nih? Mungkin ini saya ngeceknya di sini aja ya. Kalau X sama dengan sepertiga, maka nilai Y nya adalah min 2 per sepertiga ditambah dengan 1, maka jawabannya adalah min 5. Dan kalau kita masukkan di nilainya 8, maka Y-nya itu sama dengan min 2 per 8 ditambah dengan 1 yang jawabannya adalah 3 per 4. Ternyata dengan X yang lebih kecil, jawabannya Y-nya ternyata juga lebih kecil, ya. Dengan X yang lebih besar, ternyata kita memperoleh nilai Y yang lebih besar. So, kalau untuk memastikan jawabannya, kalau kalian cek lagi, misalkan X sama dengan 2, maka Y sama dengan min 2 per 2 ditambah 1, maka jawabannya adalah 0. Dan ternyata bisa kita pastikan di sini dari kesimpulannya bahwa dengan rentang seperti ini, ya, dengan rentang X di antara 8 dan sepertiga, bisa kita pastikan nilainya ada di antara min 5, ya, karena kalau paling kiri aja min 5, terus di tengah-tengahnya 0, dan di sebelah kanannya 8-nya itu adalah 0,75, pasti jawabannya ada di antara, ya.
di antara min 5 dan 3/4. Dan ternyata pas kita setelah kita pastikan, ternyata memang betul ya. Jawabannya min 5 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil daripada 3/4, atau 1 lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada 2. Nah, dan ingat di sini X-nya tidak mungkin 0. Karena kalau kita masukkan X-nya 0, akan membuat si nilai Y-nya ini tidak akan terdefinisi atau tidak terdefinisi lah ya. Nah, di sini itu kan kalau pakai coba-coba. Nah, sekarang dengan nilai X dengan himpunan penyelesaian X tersebut ya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya ini bisa salah satu alternatif. Nah, ini alternatif ya. Yaitu adalah dengan cara menggunakan grafik. Dan grafik yang kita mau gambar adalah gambar grafik Y sama dengan min 2/X ditambah dengan 1 ya. Oke, jadi sebenarnya karena berhubung ini kita cuman tambahkan konstanta, jadi sebenarnya kita perlu gambar ininya aja juga, nanti baru ditambahin 1 itu boleh ya. Nah, oke. Jadi di sini kalau misalkan kita gambar grafiknya dulu, misalkan gambar grafik si siapa nih? Min 2/X, maka gambar grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah gambar grafik irasional ya. Jadi kalau emang kalian nggak mau ribet, kalian bisa cari jatuhnya tuh kayak apa namanya ya. Jadi ada beberapa guru yang mengajarkan kalau gambar grafik tuh ada dasarnya. Kayak misalkan gambar X kuadrat, itu gambarnya kan begini. Ya udah diingat-ingat gambarnya seperti itu ya. Jadi ketika menggambar kita nggak perlu yang namanya mencari titik ini ataupun titik itu ya. Jadi min 2/X ini bisa kita pastikan bahwa ada asimtot tegak dan asimtot dasarnya, datar ya. Ya udah, itu adalah ini Y sama dengan min 2/X ya. Soalnya kalau misalkan untuk gambar yang positif, gambar positifnya tuh begini. Jadi kalau gambar ini ya, yang merah ini nih ya, walaupun gambar yang enggak simetris mungkin ya udahlah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang merah ini gambar grafik dari Y sama dengan plus 2/X. Sedangkan kalau untuk, mungkin saya pisah kali ya, daripada nanti bingung. Oke. Nah, ini aja ya, saya taruh sini. Maka jadi ini langsung kita hapus saja untuk yang ininya. Oke, wait. Nah, kalau yang ini merahnya yang dihapus. Ya udah, kalau gambar yang kayak gini, ini Y-nya adalah 2/X ya. Oke, so kita lanjut ya. Kenapa kok ini jadi kan gini ya, ketika X-nya positif, maka Y-nya pasti positif, ya kan? Makanya kenapa ada di kuadran pertama semua. Tapi kalau di sini ketika X-nya negatif, maka Y-nya juga akan negatif. Nah, kalau yang di sini, kalau X-nya negatif, maka Y-nya jawabannya pasti positif. Begitu juga kalau X-nya positif, maka Y-nya jawabannya adalah negatif. Ya udah, dari sini kalau misalkan kita punya sesuatu nilai terus ditambah 1, maka akan terjadi pergeseran naik kan. Jadi dia naik nih. Nah, naik 1, kurang lebih seperti ini gambar grafiknya jadinya ya. Jadi kalau misalkan ditambah 1, maka akar gambar grafiknya jadinya seperti ini. Wait. Ini nilai X-nya bagaimana ya? Saya simpan di mana ya? Saya simpan di sini aja ya. Nah, oke. Oke, jadi gambar grafik yang min 2/X ini adalah seperti ini. Kalau misalkan ketika ditambah 1, maka dia akan naik ya. Dimana harusnya mungkin di sini ya, harusnya mungkinnya ngikutin seperti ini, maka dia akan naik 1. Jadi di sini misalkan ya. Dan ini juga pasti akan naik sebesar 1 juga. Oke. Jadi yang bawah ini juga akan naik sebesar 1. Jadi kurang lebih posisi barunya ya,
setelah naik 1, berarti posisi naik 1 tuh berarti kurang lebih di sini. Nah, ini pasti lebih dong ya kan. Nah, jadi ketika ini Y-nya sama dengan 1 atau ini 1, maka ini batas jadi nggak boleh sama dengan satunya. Karena kan dari sini kan kalau misalkan secara gambar Y sama dengan min 2X ini, berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Maka berarti Y-nya ini juga tidak akan mungkin 0. Makanya kenapa di sini ini jadinya Y-nya sama dengan tidak boleh sama dengan 0, ya. Terus habis itu di sini kebalik dong ya. Ini adalah X-nya. X tidak boleh sama dengan 0, dan untuk yang di sini adalah Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kalau naik 1 berarti bisa kita simpulkan Y-nya tidak boleh sama dengan 1, dan untuk X-nya masih sama. X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya sudah, kita punya batas min 2, paling lebih kecil min 2. Jadi yang kita punya untuk X min 2 itu adalah yang di sini nih. Ini min 2 dan kita mau butuhnya tuh dari sini ke kiri ya. Jadi dari sini ke kiri kita maunya. Ya sudah, bisa kita pastikan berarti kita hanya butuh nilai Y-nya saja. Di sini Y-nya berapa sih? Kan seperti itu ya. Nah, kalau Y-nya ketika X-nya sama dengan min 2, maka Y sama dengan min 2 per min 2 ditambah 1, maka jawabannya adalah 2, ya kan? Tapi ingat, kita kan punya nilai Y paling mentok nih 2 nih. Di sini kan 2 nih. Dan semakin ke kiri dia semakin turun dan tidak boleh sama dengan 1, dan nggak bakal mungkin ke bawah. Maka dari sini kita bisa dapat batas untuk Y yang pertama adalah 1 lebih kecil Y lebih kecil daripada 2. Nah, jadi kalau misalkan kalian gambar grafik ya emang harus mesti seperti ini. Kalian harus analisis secara gambar grafiknya. Ternyata ketika X-nya min 2 ternyata Y-nya 2, dan karena kita butuhnya lebih kecil daripada min 2 X-nya, maka gambar grafik yang akan kita pakai hanyalah dari sini ke sini. Dan ternyata setelah kita lihat, ternyata gambar grafik ini tidak akan mungkin di bawah 1 dan tidak boleh sama dengan 1. Ya sudah, berarti batas nilai Y-nya ada di antara 1 dan 2. Ya kan? Nah, sesuai dengan yang tadi kita kerjakan secara manual. Kita masukkan nilai Y nilai X berapapun, tidak akan mungkin nilainya akan turun di bawah 1, alias tidak akan mungkin 0, dan tidak akan mungkin lebih daripada 2. Maka jawabannya ada di antara 1 dan 2. Kemudian untuk batas batas X yang ini sepertiga sampai 8, kalau X sama dengan sepertiga tuh ada di sini misalkan ya. Nah, X sama dengan sepertiga. Walaupun mungkin sepertiga tuh di sini ya. Sepertiga tuh di sini nih. Ini sepertiga nih. Sampai 8. 8 tuh kurang lebih di sini. Maka yang kita butuhkan adalah kita harus cari nilai batas Y-nya. Jadi ketika X sama dengan sepertiga, min 2 min sepertiga ditambah 1, maka jawabannya kan min 5, ya kan? Terus ketika X-nya 8, maka jawabannya adalah 3/4. Ya sudah, berarti bisa kita pastikan gambarnya ini bawahnya ini min 5 nih. Terus kita naik sampai mentok-mentok 3/4. Berarti gambarnya tuh sebenarnya nggak sini ya. Nah, di sini nih. Ya udah, ternyata nggak nyampe 1 kan. Ya sudah, tidak ada masalah. Jadi kita mau butuh X yang ada di rentan dari sepertiga sampai dengan 8. Ternyata kalau kita ikutin gambar grafik yang di sini, sepertiga itu Y-nya min 5, dan untuk 8 itu X-nya adalah 3/4 ya. Ini 3/4 ya. Nah, ya sudah, berarti nilai Y yang kita ikutin ya udah mentok dari min 5 sampai 3/4 ya. Atau mungkin kalau misalkan gambarnya kurang gede ya,
Oke, bentar, kalau misalkan butuh yang gede mungkin ini. Tapi masalah hitung-hitungannya mungkin nggak saya bahas. Jadi gambarnya langsung yang gedenya aja. Jadi kalau di gambar gedenya tuh begini. Set. Ternyata tadi pas kita gambar itu gambarnya kan begini nih, ya kan? Set sebenarnya begini. Dengan di sini adalah y-nya tidak boleh sama dengan 1 lah ya. Tidak boleh sama dengan 1. Terus di sini x-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian kalau kita gambar lagi yang satu yang lagi berarti bakal begini. Nah, ternyata kalau kita hitung tadi ketika x-nya sama dengan min 2 misalkan di sini ya. Ketika min 2 maka ternyata y-nya jawabannya adalah 2. Terus kemudian pas kita lihat ternyata kita butuhnya nih y-nya kan 2 nih. Dan ini kan mentoknya 1. Berarti kalau kita lanjutkan ke sebelah kiri di sini, maka nilai y-nya ini tidak akan pernah turun daripada 1 dan ada di antara 1 dan 2 dong, berarti artinya jadi dia nggak bakal mungkin ke bawah daripada 1 nih. Jadi pasti jawabannya tetap 1, 1, 1, ya. Jadi 2, 1, 1, dan nggak mungkin 1, ya berarti 1 lebih kecil y lebih kecil daripada 2. Nah, kemudian kalau untuk yang di sini, sepertiga tuh kurang lebih di sini. Ya, sepertiga. Nah, kalau 8 tuh kurang lebih di sini. Ya udah, dengan kalau misalkan x-nya 8 dan ini, ternyata kalau x-nya x-nya sepertiga, maka jawabannya min 5. Dan kalau x-nya 8, maka jawabannya adalah 3/4. Ya udah, dimintanya tuh dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. X-nya dari sepertiga sampai dengan 8. Kalau ini kan x-nya diminta lebih kecil daripada min 2, ya. Sedangkan kalau misalkan yang ungu ini atau yang min sepertiga lebih kecil sama dengan x sampai 8, berarti kita minta x-nya dari sepertiga sampai 8. Ternyata ketika kita lihat gambar grafik y-nya atau nilai y-nya ya, gambar grafik ininya, maka nilai y-nya dari sepertiga sampai 8 itu ada di antara min 5 sampai dengan 3/4. Ya. So, untuk mengerjakan penyelesaiannya, kalian boleh gambar dengan grafik atau kalian boleh dengan coba-coba ya. Jadi kalian tinggal coba-coba mana jawabannya mungkin, ya udah itu jawabannya ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi saran saya kalau kalian mau coba-coba, kalian juga harus hati-hati ya terhadap pernyobaannya. Jangan sampai kalian mencoba di daerah yang bukan penyelesaiannya. Kayak tadi misalkan mungkin mau coba x sama dengan 0, tidak mungkin. Kalau kalian coba x sama dengan min 1 pun juga gak bakal mungkin masuk jawabannya. Ya, orang bukan himpunan penyelesaian kan x-nya. Tuh, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 6.